Selamat pagi. Apakah suara saya jelas terdengar? Jelas, Pak. Jelas ya. Nanti kalau nggak Ya, jelas bilang ya. Baik, kita mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Waalaikumsalam. Semoga kabar baik ya. Nah, kita lanjutkan materi minggu lalu. Minggu lalu kita sampai pada distribusi binomial ya. Distribusi binomial itu adalah distribusi yang menghasilkan dua hasil, sukses gagal. Ya, baik buruk, sehat sembuh itu binomial. Nah, sekarang kita lanjutkan. Minggu lalu kita sudah sampai pada example 52 ya. Peluang sembuh orang yang terkena penyakit darah. Nah, sekarang kita lanjutkan di example 5.5.3. Jadi ada sebuah toko retail besar yang membeli perangkat elektronik tertentu dari pabrik. Jadi mungkin kayak seperti toko listrik, dia kulaannya itu, belinya itu dari pabrik pabrik elektronik. Nah, pabrik mengatakan bahwa defective rate-nya atau tingkat cacatnya barang elektronik yang dibeli oleh toko itu adalah sebesar 3% atau 0,03. Nah, ini masih contoh tentang distribusi binomial kan. Binomial itu kan B itu kan dua ya. Jadi baik buruk, defect, good, not good gitu ya. Defect, non defect, sehat sembuh. Nah, ini contohnya. Nah, pertanyaan A adalah apabila inspektor yang bagian inspeksi, kalau di pabrik tuh mungkin namanya itu eh, QC incoming material, quality control bagian incoming material. Barang-barang yang baru datang itu dicek secara random gitu ya. Ada enggak yang defect, ada enggak yang salah dan seterusnya. Nah, inspektor menginspeksi secara acak, secara random, ngambil 20 item dari pengiriman. Jadi ada pengiriman, diambil acak 20. Berapa peluangnya bahwa paling tidak satu ditemukan satu yang cacat di antara 20 tadi. Jadi minggu ini datang pengiriman barang tersebut, diambil acak 20 item. Nah, berapa peluangnya ketika diambil acak 20 tadi, minimal satu atau lebih yang cacat? Nah, jawabannya adalah ini. Jawabannya
Jadi X besar adalah jumlah cacat di antara 20 item yang diambil. Maka formulanya seperti ini. B binomial X titik koma 20. 20 itu N-nya ya. Jumlah yang diambil sampel randomnya. Kemudian koma 0,0,003 itu peluang cacatnya atau 3%. Pengerjaannya adalah PX lebih besar sama dengan satu. Jadi peluang yang cacat, X besar kan yang cacat. Peluang yang cacat itu lebih besar sama dengan satu. Satu atau dua atau tiga atau empat atau lima dan seterusnya. Berarti sama dengan satu min PX sama dengan nol. Ya, masih ingat kan kemarin yang di halaman sebelumnya ada P itu peluang cacat, ada Q berarti kebalikannya peluang nggak cacat, berarti Q sama dengan satu min P gitu ya. Nah, ini satu min PX sama dengan nol. Kenapa nol? Karena ini kan, kenapa nol? Karena paling tidak yang cacat adalah satu. Misalkan ini adalah soal nomor A itu soalnya adalah berapa peluang yang cacat lebih dari satu, berarti kan dua, tiga gitu ya. Berarti ini kan PX lebih besar daripada satu, nggak pakai sama dengan. Maka di sini nanti satu min PX-nya adalah satu bukan nol. Nah karena di sini peluang cacatnya adalah satu atau dua dan seterusnya, maka di sini eh, apa namanya transposnya gitu ya. Satu min PX kurang sama dengan nol. Sama dengan satu min B binomial. Ini formulanya nol, nol itu dari sini, kemudian 20 itu N-nya, kemudian ini P itu peluangnya, defective rate-nya ini 3%, 0,03. Sama dengan pakai rumus yang ada di sebelumnya ya. Rumus ini, pakai rumus ini ya. B X N P sama dengan kombinasi N diambil X atau N dipilih X kalikan P pangkat X dikalikan Q pangkat N min X di mana X adalah 0, 1, 2 sampai N. Nah, pakai rumus itu berarti pengerjaannya ini adalah, nah ini berarti kan sama dengan sama dengan kombinasi 20 diambil nol kalikan dikalikan ini P pangkat X. P-nya 0,03 pangkat X-nya nol. Berarti 0,03 pangkat nol dikalikan satu min P. Satu min P, satu min 0,03 pangkat N min X. N-nya 20 min 0. 20 min 0. Ini ya. Nah, ini kan kombinasi 20 diambil nol sama dengan satu. Satu ini. Satu. Nah, oke. Satu.
Maka di sini tinggal satu min 0, 0,03 pangkat nol kalikan satu min 0,03 pangkat 20. Hasilnya 0,4562. Nanti silakan dihitung. Nah, hasilnya adalah 45%. 45,62%. Jadi peluang ada cacat satu 2 3 dan seterusnya cukup besar ya. Hampir 50%. Cukup besar. Nah, cukup besar. Oke ya, ini distribusi binomial. Ini hal-hal seperti ini kalian harus paham ya. Ini kan statistik ya. Nanti ada yang kerja di pabrik perusahaan, bagian QC gitu. Jadi menerapinnya seperti ini cara perhitungannya. Nah, ya. Kemudian yang kedua, soal nomor dua. Yang nomor B adalah katakanlah misalkan retailer tadi, toko tadi menerima 10 pengiriman dalam sebulan. 10 pengiriman dalam sebulan. Dan inspektor itu inspektor secara acak itu mengambil 20 item tiap pengiriman. Jadi tiap pengiriman diambil 20 acak untuk disampling. Nah, berapa peluang bahwa tepat tiga pengiriman, ada tiga pengiriman yang terdiri dari paling tidak satu paling tidak satu item yang cacat di antara 20 yang diambil. Jadi ada ada 10 pengiriman. Nah, dari 10 itu ada tiga pengiriman yang satu atau lebih cacat. Nah, itu berapa peluangnya? Nah, di soal A tadi udah ditemukan bahwa peluang terambilnya cacat minimal satu adalah 0,4562. Nah, di B kita gunakan angka tersebut, peluangnya adalah 0,4562. Nah, hitungannya, lalu formulanya tertulis dengan seperti ini. Apabila Y adalah jumlah pengiriman yang terdapat cacat minimal satu, maka kita tuliskan formulanya adalah B Y titik koma 10. Ini N jumlah pengiriman ada 10 shipment. Kemudian 0,4562 ini P peluang terambilnya satu atau lebih cacat dari 20 yang diambil seperti soal nomor A. Maka tinggal dihitung. Sama ya dengan menggunakan rumus yang ini. Nah, rumus yang ini ya. Rumus di halaman sebelumnya sama. Jadi ini sebenarnya sudah cukup jelas bukunya ya, tinggal kita ini aja, kita baca-baca. Maka saya sengaja langsung ke bukunya biar istilahnya itu mengajari kalian supaya baca buku itu nggak ini loh, nggak susah gitu ya. Nah, tinggal dimasukin ini P sama dengan Y sama dengan 3, berarti ininya kan 3. Ya, berarti ini kombinasi 10 diambil 3 atau 10 dipilih 3 kalikan 0 ini P kali P pangkat N. P pangkat pangkat 3 ini kalikan satu min P, satu min P pangkat 7. Hasilnya ini 0,1602 atau sama dengan 16,02%. Oke ya. Nah, itu binomial. Nah, nanti silakan yang lain bisa dibaca baca sendiri. Nah, berikutnya adalah multinomial.
Baik, berikutnya adalah multinomial. Percobaan multinomial dan distribusi multinomial. Kalau binomial kan dua, kalau multi berarti banyak, tiga dan seterusnya. Jadi percobaan binomial menjadi percobaan multinomial bila tiap usaha dapat memberikan lebih dari dua hasil yang mungkin. Jadi pembagian hasil pabrik menjadi ringan, berat, atau masih dapat diterima itu contoh multinomial. Jadi misalkan hasil produk gitu ya pabrik ada tiga kategori. Apa jadi misalkan berat 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 ini ya berat produk ringan berat kemudian dapat diterima kan tiga berarti kan multi. Kalau cuman apa ringan berat kan dua itu maka disebut multi. Atau contoh lagi data kecelakaan di suatu simpang jalan menurut hari dalam seminggu juga merupakan contoh percobaan multinomial. Kecelakaan misalkan kecelakaan eh, luka ringan, luka berat, meninggal kan ada tiga tuh. Berapa peluangnya luka ringan, berapa peluangnya luka berat, berapa peluangnya meninggal, kan ada tiga. Jadi disebut multi karena dua lebih, gitu ya. Nah, kita langsung saja ke rumusnya. Rumusnya di ini. Distribusi multinomial, bila suatu usaha tertentu dapat menghasilkan K macam hasil E1, E2, EK dengan peluang P1, P2 sampai PK, maka distribusi peluang peubah acak atau variabel random X1, X2, X sampai XK yang menyatakan banyaknya terjadinya E1, E2 sampai EK dalam N usaha bebas adalah fungsi X1, X2 sampai XK, titik koma, P1, P2 sampai PK, koma, N. Sama dengan kombinasi N dipilih X1, X2 sampai XK, kalikan P1 pangkat X1, kalikan P2 pangkat X2 sampai PK pangkat XK. Di mana sigma I sama dengan 1 sampai K, XI sama dengan N. Dan sigma I sama dengan 1 sampai K, PI sama dengan 1. Nah, ini rumusnya distribusi multinomial. Kita lihat langsung ke contohnya. Contohnya ini. Nah, contohnya, nah, kedatangan pesawat ini contoh di bandara, bandar udara ya. Kedatangan pesawat di bandara udara itu cukup kompleks ya, cukup kompleks. Makanya ini digunakan simulasi komputer untuk apa, mengetahui kondisi yang ideal. Nah, untuk kondisi tertentu, bandara udara itu punya tiga runway, punya tiga apa itu namanya lajur pacu ya, tiga runway yang disetting dengan peluang seperti ini, yang disetting dengan peluang seperti ini, peluang kedatangan jet komersial atau pesawat komersial di tiga runway, runway satu, runway dua, runway tiga. Nah, peluang pesawat itu datang di runway satu yaitu 2/9.
peluang pesawat datang di runway 2 itu seperenam dan peluang pesawat datang di runway 3 itu 11/18. Nah, misalkan ada datang 6 pesawat secara acak. Datang 6 pesawat secara acak. Berapa peluangnya apabila datang 6 pesawat tersebut? Dua pesawat melewati runway 1, satu pesawat melewati runway 2, dan 3 pesawat melewati runway 3. Ya, ini nanti pengerjaannya pakai distribusi multinomial karena ada 3 kemungkinan kan. Runway 1, 2, 3. Kalau cuma 2 runway berarti kan binomial. Ini kan 3 runway multinomial. Maka pengerjaannya menggunakan rumus yang tadi ya, yang rumus yang ini tadi, rumus yang ini ya. Nah, ini. Oke. Nah, rumusnya fungsi 2, 1, 3 itu kan X1, X2, X3 ini. Kemudian ini P1, P2, P3 ini saya ulang. Kemudian koma N. N itu jumlah pesawatnya ini 6. Nah, tinggal dikerjain. Kombinasi 6 diambil 2, 1, 3 kalikan dengan 2/9 pangkat 2 kalikan 1/6 pangkat 1 kalikan 11/18 pangkat 3 hasilnya ini. Hasilnya adalah 0,1127 atau 11,27%. Jadi peluang terjadi skema apabila datang 6 pesawat, 2 lewat jalur satu, satu lewat jalur 2, 3 lewat jalur 3, itu adalah 11,27%. Oke ya. Ini contoh distribusi binomial. Sorry, multinomial.